Apakah aku kadejadin ini murni karena malu karena Allah, atau karena takut dinilai miring oleh manusia karena manusia tahu. Nah, jadi motif ini. Nah, jadi ada kebaikan bahkan terhenti dari kejahatan, bagus. Terhenti dari kejahatan untuk dikerjakan tuh bagus, atau mengerjakan kebaikan bagus. Tapi menjadi jelek apabila motifnya karena manusia. Di antara karena manusia takut dinilai miring oleh manusia. Contoh, nah ini bagian dari riya aja sebenarnya. Jadi subuh Kamis dahulu kan membahas masalah riya. Nah, di antara riya yang kadang tersentuh, terdeteksi. Misal kayak ini kita hendak misalnya masuk ke masjid, hendak duduk sudah karena uyuhun. Tapi kan di masjid di banyak orang kada jadi duduk. Nah, pada gawe tahiyatul masjid 10 rakaat. Nah, padahal bagus kada tahiyatul masjid bagus. Tapi karena takut dinilai orang, bila aku kada menggawi tahiyatul masjid ini dinilai orang termasuk orang yang kada beadab karena kada menggawi tahiyatul masjid, termasuk dianggap orang yang kada berpengetahuan, jahil, kada mau dinilai miring negatif lalu menggawi. Nah, ini aja gitu. Lalu menggawi satu dulu, atau misalnya terhenti dari berbuat jahat lalu kada jadi menggawi. Padahal bagus tuh menggawi kebaikan bagus, terhenti dari yang kejelekan bagus, jadi kada bagus motifnya. Nah, motifnya ini nah. Nah, bagi orang yang samar, bagi orang yang ilmunya kada jelas ya kita melihat yang mana yang benar yang mana yang salah, atau kadangnya beralasan aku malu dengan Allah. Padahal takutan dengan manusia menilai inya miring. Nah, menilainya negatif. Satu di sini. Nah, maka ujar Habib Abdullah Al-Haddad, katsiran ma yaltabisul hayaul mahmud bil jubnil madmum. Seringkali tersamarkan, tercampur aduk antara pemahaman malu dan takut. Padahal malu sebenarnya dipuji karena terhubung dengan Allah. Malu karena merasa Allah pang melihat inya. Nah, sedangkan penakut ini dicela jika dia hanya terhenti kepada manusia. Nah, seandainya takut ini tambus kepada Allah jadi terpuji. Takut kalau kepina Allah marah, takut kalau kepina Allah sarik. Nah, ini jadi terpuji sebenarnya. Cuma karena terhenti ke batas manusia lalu jadi tercela. Nah, maka setiap apapun ibadah, niatnya, pandangan hatinya terhenti kepada manusia atau makhluk, maka jadi kada bagus. Nah, setiap ibadah apapun walaupun itu mubah, apalagi sunnah, apalagi wajib, jika tambus niatnya, tambus pandangannya kepada Allah, ini sangat tinggi nilainya. Perkara ini mubah aja, misal makan ini mubah aja loh, Pak. Hendak pian makan gak kada kata sarah aja Tuhan. Nyawa hendak makan silahkan. Hendak kada makan silahkan. Tahan seminggu kada makan silahkan situ. Nah, kada ada yang menang hati orang. Mogok makan jatakannya aja situ mogok makan apa ngalihnya memikirkan. Nah, misal nih, hanya kan perkara mubah aja nih tuh. Kada perlu kita beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang yang mogok makan. Ini mubah aja. Nah, tapi bagi orang yang waktu inya tadi makan dengan perkara yang mubah nih, tapi paniatnya sampai kepada Allah. Nah, paniatnya hendak beribadah kepada Allah. Nah, sampai kepada Allah. Pandangannya sampai kepada Allah. Nya melihatnya makan ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada inya. Sampai juga pandangannya, maka makan ini jadi mulia baginya, jadi ibadah. Kenapa? Bukan karena makannya ini yang hebat. Tersambungnya inya kepada Allah itu nah yang menjadi harap ya kita, menjadi bernilai. Padahal makannya mubah aja asalnya. Nangka itu sebaliknya yang sunnah gawian tapi putus dari Allah, niatnya bukan karena Allah, pandangan hatinya putus dari memandang kebaikan Allah. Nah, jadi sia-sia aja kita. Nah,
jadi sia-sia. Arti sia-sia di sini hampa. Nah, hampa jadi sia-sia. Tapi bila inya mau tugul, salah. Walaupun ini perkara sunnah, walaupun niatnya belum bujur, walaupun pandangannya belum bujur, tapi mau tugul, nah maka barakat tugul, barakat inya istiqomah, maka ujung-ujungnya tersambung juga lawan Tuhan. Karena setiap kebaikan yang wajib maupun yang sunnah itu ada berisi karamat. Nah, kayak kita nih misalnya kan menggawi kebaikan-kebaikan yang wajib, yang sunnah. Walaupun kada ikhlas, niat belum bujur, pandangan hati belum bujur. Nah, tapi kita tugul aja manggawi. Ini jarang mangtugul biasanya kalau kada ikhlas ini. Cuma seandainya tugul nih. Nah, lihat aja kena ujung-ujungnya pasti Tuhan beri ikhlas. Barakat pekerjaan kebaikan itu mengundang kebaikan berikutnya. Jadi prinsipnya, kaidahnya setiap kebaikan yang kita gawi itu memancing kebaikan yang berikutnya. Nah, ini menggawi kebaikan A, karena hendak pulang kebaikan B, hendak pulang kebaikan C, kayak itu. Kayak tujuh sebaliknya nih kejahatan A, gawi ja. Apalagi mau menikmati karena menggawi pulang kejahatan B, menggawi pulang kejahatan C-nya kayak itu. Ini kayak mengawai ya kita. Bahasa orang Pahuluan mangariau. Nah, menggawi bersedekah. Asalnya kan dah hilas ya bersedekah nih, cuma gawinya terus di hati jadi ada kebaikan berikutnya. Kebaikan berikutnya Tuhan yang menjolong. Kenapa? Karena sedekah yang saat ini Tuhan juga yang menjolong launinya. Nah, apa kebaikan yang berikutnya? Ikhlas. Nah, ini di kita. Tapi bila ini mempertahankan istiqomah, nuntut ilmu nih misalnya, biar kada ikhlasnya pamulaan apa? Tuhan nama menyuruh aja. Kami tuh ada menyuruh ada penakun hakun mau dikuntut ilmu misalnya kayak ini nih. Nah misal kayak itu tuh gawi aja harus lihat aja datang aja kena ikhlas. Nah ini. Nah tetapi ya kita setiap kebaikan nah walaupun itu asalnya kada wajib kada sunnah bila terhubung kepada Allah langsung nilainya jadi seperti sunnah kita. Artinya berpahala. Nah kayak inilah malu aja kita. Malu ini kenapa dipuji? Bukan sifat malunya, karena malu itu macam-macam. Ada malu-malu kucing, ada malu-malu ayam, ada malu-malu kambing, macam-macam. Itu tuh sekadar kelakuan aja. Menjadinya larang satu aja sebabnya terhubung dengan Allah. Nah, jadi manusia tuh bila di hatinya ada sesuatu yang mulia, nyata umpat mulia. Anggaplah kambing jadi mulia benar kalau di hatinya ada sesuatu yang mulia. Nah, padahal manusia ini sebenarnya fi ahsani taqwim mulia juga. Tapi kalau di hatinya kada ada yang mulia, ini kada jadi baharaga lagi. Nah, kada baharaga. Jadi yang baharaga tuh ada sesuatu di diri di hatinya ninto. Oh apa ninto yang baharaga? Oh terhubung dengan Allah. Nah terhubung dengan Allah inilah yang menjadikan sesuatu itu mulia. Karena Allah ini maha mulia. Jadi dengan siapakah? Jadi mulia karena dia terhubung dengan Allah. Jadi terhubung dengan Allah ini mahal harganya aja kita. Lebih mahal dari ibadah yang kita kerjakan. Nah terhubung dengan Allah itu ada 3 unsur. Nah, orang tuh bisa terhubung dengan Allah itu ada 3 unsur di dirinya. Yang itu kadada orang berjual. Melainkan Allah yang memberi. Pertama hidayahnya. Nang kedua taufiknya, nang keempat inayahnya, keempat dong, kira 3, mana satunya aja, terserah ya kalau dikirakan itu. Yang satu tadi hidayahnya, nang kedua taufiknya, nang keempat inayahnya, mana yang ketiga aja. Nah, pikirakan situ mau hendak jangan nyanyok jangan dipikirkan. Nah, itu. Nah intinya kita jadi setiap seseorang yang terhubung dengan Allah pasti di dirinya ada 3 nih. Nah, lalu jadi larang, nilai larang ya kita. Arti larang ini mahal, artinya luar biasa mahal dalam pandangan Allah. Maka orang tersebut di dunia nang kaya hidup di dalam surga, di akhirat pun nang jelas sudah masuk surga. Nah, satu aja sebabnya terhubung dengan Allah. Nah, orang yang kayak ini tiap detiknya
seperti Lailatul Qadar. Nah.